Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amanul Yakin sebagai moderator dan editor di kelompok 10. Yang pertama yaitu Mulyati, yang kedua Arjan Sapi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Amanul Yakin. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mulyati, waktu dapat kami persilakan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai uji T. Ya, di sini ada pengertian tes T, yaitu uji T adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan atau meyakinkan dari dua buah variabel yang dikomparasikan. Ya, lanjut. Nah, di sini ada lanjutannya. Bila dihubungkan dengan kebebasan atau independensi sampel yang digunakan, khusus bagi uji T dengan dua sampel, maka uji T dibagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas atau independen, yang mana membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Misalnya, waktu reaksi pada tugas untuk wanita versus pria. Kemudian uji T selanjutnya, yang kedua, untuk sampel berpasangan atau paired, yaitu membandingkan rata-rata kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Misalnya, waktu reaksi untuk orang yang sama pada tugas sebelum atau setelah periode pelatihan. Nah, nanti ada contohnya masing-masing ya. Insya Allah bisa dipahami. Ini tadi uji bedaan dua sampel ya, yang terbagi dua tadi, yaitu uji T sampel bebas atau independen, kemudian uji T sampel berpasangan atau paired. Nah, di sini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu uji T sampel bebas. Uji T sampel bebas atau independen, yaitu sampel antara dua kelompok berbeda respondennya. Jadi responden yang kita ambil itu beda kelompoknya, kita tarik dari kelompok yang berbeda ya. Jadi biasanya penarikan sampelnya itu dari dua populasi ya, dua kelompok. Intinya sampelnya itu tidak satu kelompok, beda kelompok, jadi otomatis respondennya beda ya. Lanjut ya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh ya, menyiapkan 6 data untuk X1 dan X2. Di sini kita mau menarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara X1 dengan X2 di sini ya. Jadi kita akan mencari X1 dan X2, mencari apakah ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung nilai F hitungnya untuk mengetahui apakah data ini bersifat homogen atau heterogen. Kenapa harus diketahui homogen atau heterogen? Karena kemudian kedua sifat tersebut ya mempunyai rumus yang berbeda. Jadi homogen itu mempunyai rumus sendiri, kemudian heterogen harus mempunyai rumus tersendiri. Jadi kita memang harus mengetahui dulu sifat datanya apakah homogen atau heterogen. Lalu kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan nilai F hitungnya, yaitu varian besar dibagi varian kecil ya. Bisa dilihat contohnya rumusnya di sini yang paling bawah, F hitung, yaitu F hitung sama dengan varian besar per varian kecil. Oke, langsung saja ya. Kita hitung S1 kuadrat atau variannya. Yang kita butuhkan adalah data X1 kuadrat dan data X1 dikuadratkan.
Jadi ini sebuah kalimat yang berbeda ya. Kuadrat X1 kuadrat dan X1 yang dikuadratkan berbeda. Kalau X1 kuadrat itu dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau X1 dikuadratkan itu dijumlah dulu baru dikuadratkan. Bisa dilihat di tabel itu sudah saya kuadratkan, baik itu X1 maupun X2. Kemudian udah saya jumlah, udah saya total. Di warna kuning itu totalnya dari atas. Kemudian yang warna merah itu rata-ratanya. Nah gitu ya. Kemudian kita langsung hitung S1 kuadratnya. Ayo kita baca rumusnya dulu ya. S1 kuadrat sama dengan N, yaitu banyak data ya. N itu banyak data. Yang warna merah itu N, warna merah itu banyaknya data. Kemudian total X1 kuadrat. Total X1 kuadrat yang warna hijau. Kemudian yang warna biru total X1 dikuadratkan. Total X1 dikuadratkan per N1 dalam kurung N-1. Oke. Begitu juga S2 kuadrat. N total X2 kuadrat dikurang tadi sesudah N itu ada kali ya. N dikali total kuadrat X2 kuadrat, kemudian dikurang total X2 dikuadratkan gitu ya. Maaf. Oke, langsung kita ke angkanya, masukkan angkanya atau nilainya biar lebih paham lagi ya. Nah, di sini S1 kuadrat saya masukkan sama dengan 6 kali 317,7 dikurang 1849,86. Nah 6 nya ini yaitu total data, kemudian 317,7 itu X1 kuadrat, kemudian 1849,86 itu X1 dikuadratkan. Ya udah paham tadi ya, dan dijelaskan X1 kuadrat dan X1 dikuadratkan, udah tahu bedanya. Kemudian per 6 kali 6 min 1. Di bawahnya kita peroleh 56,34 per 30 sama dengan hasil akhirnya 1,878. Itu S1 kuadratnya S1 kuadratnya ya. Kemudian S2 kuadratnya yaitu 4 kali 448,0248 dikurang 1784,21 per 4 kali 4 min 1. Bawahnya 7 diperoleh 7,88 per 12 diperoleh hasil akhirnya yaitu 0,62. Nah ini sudah didapatkan S1 kuadrat dan S2 kuadrat, maka F hitungnya bisa ditentukan, yaitu varian besar dibagi varian kecil. Varian besarnya itu S1 kuadrat yaitu 1,878 dibagi 0,62. Nah hasil akhirnya yaitu 3,02. Itu F hitungnya. Nah sekarang kita cari F tabelnya. Di sini kita memakai 0,05 yaitu 5% ya, dengan 5 dan 3.
Dari mana 5 dan 3 ini saya balikan ke tabel sebentar ya. Nah, ini total datanya itu ada 6 dikurang 1 dapat 5, itu X1. Kemudian X2 nya total datanya ada 4 dikurang 1 3. Nah dari situ ya, ini 5 sama 3, maka diperoleh 9,01. Nah di sini sudah saya tulis keterangannya, yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data bersifat homogen. Kemudian jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data bersifat heterogen. Nah sudah bisa dilihat bahwa F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, maka bisa disimpulkan bahwa data ini bersifat homogen. Maka kita akan memakai rumus homogen. Yang kedua yaitu uji T sampel berpasangan atau paired, yaitu sampel yang sama berasal dari satu populasi yang membedakan hanya waktunya saja setelah dan sesudah. Jadi sampel berpasangan ini berasal dari populasi yang sama ya, sampelnya berasal dari populasi yang sama. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada contoh. Oke, saya bacakan contoh kasusnya, yaitu suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode OMG. Ini saya kasih nama, saya buat namanya ya, OMG, sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika pendidikan dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode baru itu. Maka dilaksanakanlah penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika pendidikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode OMG sebagai metode mengajar mahasiswa jurusan PAI. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 15 mahasiswa. Gunakan taraf kepercayaan 95%. Nah, untuk menguji kepercayaan hipotesis tersebut ya. Jadi menggunakan taraf kepercayaan itu menggunakan 95% ya. Oke, kita lanjut, nanti kita hitung sama-sama ya. Apakah ada perbedaan setelah dan sebelum dan sesudah diterapkannya metode OMG ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan hipotesis yang akan diuji. Karena kita punya 2 sampel, maka kita punya 2 mu1 dan mu2. Jadi H0-nya kita itu adalah dalam kurung mu1 min mu2 sama dengan 0. Atau kalau kita pindah ruaskan, itu sama saja mu1 sama dengan mu2. Nah, begitu pula H1 ya. H1 itu kebalikan dari sama dengan, jadi kebalikan dari H0. H0-nya sama dengan, jadi H1-nya tidak sama dengan. Bisa dilihat ya, H1 dalam kurung mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, atau kita pindah ruaskan, yaitu sama saja mu1 tidak sama dengan mu2 gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada pengertiannya. Ada, bisa diartikan H0 itu bisa diartikan sebagai tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Kemudian H1-nya bisa diartikan sebagai terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Maksudnya sebelum dan sesudah diterapkan metode OMG tadi ya. Oke ya. Oke.
Bisa dipahami ya, udah jelas ya. Karena kasus tadi dia hanya ingin menguji apakah ada perbedaan atau tidaknya, gitu ya. Makanya kita menggunakan uji dua arah, yaitu H0 sama dengan dan H1 tidak sama dengan. Oke, selanjutnya kita menentukan alfanya. Setelah kita menentukan hipotesis yang diuji, kita menentukan alfanya. Itu alfanya. Nah, pada kasus tadi tingkat kepercayaannya itu ada 95%, maka resiko tidak percayanya itu hanya 5%. Ya. Jadi alfanya 0,05. Oke. Kemudian kita masuk ke statistik uji. Jadi uji yang digunakan adalah uji T dengan T hitung. Dengan rumus di bawah ini, yaitu bisa dilihat ya, warna kuning dan warna hijau. Warna kuning ini rumus T hitungnya, yaitu sigma D per N dibagi S per akar dari N. Nah, adapun S di sini yang warna hijau itu rumus S dari rumus T ya. Jadi sebelum kita mencari T hitungnya, kita cari S-nya dulu biar tahu nilai S-nya nanti. Nah, adapun rumus S-nya, jadi S ini beda dengan S sebelumnya ya. Oke, S ini jadi S sama dengan akar 1 per N kurang 1 dikali sigma D di kuadrat. Sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N. Sekali lagi, bahwa sigma D kuadrat dan sigma D dikuadratkan itu berbeda. Kalau sigma D kuadrat itu dikuadratkan dulu baru dijumlah, sedangkan sigma D dikuadratkan itu dijumlah dulu baru dikuadratkan. Itu ya, insyaallah bisa dipahami. Oke, kita langsung masuk ke tabelnya. Data yang ada 15 mahasiswa. Nah, di sini kita akan menghitung apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya metode tadi ya. Adapun D-nya di sini, yang pertama yang banyak min-minnya ini, yang hasil akhirnya yang jumlahnya min 64 itu adalah selisih dari X1 atau sebelum dengan X2 atau sesudah. Jadi selisihnya itu misalkan 55 kurang 59 yaitu min 4, 70 kurang 71 itu min 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Adapun yang paling akhir ini D kuadrat itu dikuadratkan. Yang dikuadratkan itu selisih dari X1 dan X2 ini dikuadratkan ya, gitu ya. Oke, sudah saya jumlah di bawah. Yang warna merah itu jumlahnya dari atas seluruhan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini saya sudah petakan ya. Yang warna biru yaitu N kurang 1. N ini jumlah keseluruhan sampel ya, seluruh mahasiswa yang ditarik sebagai sampel, yaitu 15 kurang 1 atau 14. Kemudian jumlah D kuadrat sama dengan 694, jumlah D dikuadratkan 4096. Saya petakan di sini biar mudah ya. Kotak biru. Oke. Sebelum kita mencari T hitungnya, kita cari S-nya dulu biar mudah mencari T hitungnya nanti ya. Nah, di sini ada rumus S-nya. Tadi saya sudah bacakan. Ini udah gak apa-apa, saya bacakan lagi. S sama dengan akar 1 per N min 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N, gitu ya. Bisa dipahami tadi ya. Oke, kita masukkan angkanya, nilainya. Oke, S sama dengan akar 1. Ini 1 ini rumus ya. 1 per N min 1.
N itu jumlah keseluruhan data, jumlah keseluruhan mahasiswa ya, yaitu ada 15 kurang 1 berarti 14. Saya masukkan 14 langsung ya, dikali sigma D kuadrat. Sigma D kuadratnya 694 kayak kita masukkan, kurang sigma D dikuadratkan. Oke, sigma D dikuadratkan ada 4096 per N itu 15 jumlah siswa ya, jumlah mahasiswa keseluruhan. Maka diperoleh hasil lahir 5,48. Nah, itu nilai S-nya. Oke, setelah kita mendapat nilai S, kita sudah bisa menghitung berapa nilai T hitungnya. Oke, langsung saja ya ke rumusnya, yaitu T sama dengan sigma D per N dibagi S per akar dari N. Oke, kita masukkan angkanya atau nilainya. Sigma D yaitu minus 64 per 15. 15 ini minus 64 ini sigma D ya. D nya tadi berapa jumlahnya? Maksudnya selisihnya ya. Selisih X1 dan X2. Itu sigma D. Kemudian 15 ini jumlah keseluruhan mahasiswa. Itu paham ya. Kemudian di bawah dibagi S-nya tadi kita sudah dapat itu 5,48 per akar dari N, yaitu N-nya 15 ya, sudah paham. Diperoleh 4,26 dibagi 1,41. Nah, diperoleh hasil akhir 3,02. Nah, itu T hitungnya. T hitungnya 3,002. Oke, selanjutnya ada kotak abu-abu, itu T tabel. Ini cara hitungnya yaitu 0,05 ini dari taraf kepercayaan yang digunakan tadi ada 95%. Jadi tidak kepercayaannya itu tinggal 5%. 5% itu sama dengan 0,005. Kemudian 14 ini jumlah keseluruhan siswa dikurang 1. Jumlah keseluruhan siswa 15 dikurang 1, 14 sama dengan dicari di tabel T tabel, maka diperoleh hasil 1,76. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena nilai T hitung sudah diperoleh sama T tabelnya sudah diperoleh, maka aturan selanjutnya yaitu aturan penolakan H0. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P palnya lebih kecil daripada alpha. Nah, aturannya ya. Di sini ada aturan keputusan bahwa T hitung sama dengan 3,05. T tabel sama dengan 1,76. Nah, T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Jadi H0-nya ditolak ya. Oke, kita kesimpulannya, karena H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima atau diterima H1. Artinya terdapat perbedaan nilai statistika ya. Perbedaan nilai statistika pendidikan yang signifikan pada mahasiswa jurusan PAI sebelum dan sesudah metode tersebut diterapkan. Itu hasil akhirnya. Ternyata terdapat perbedaan yang signifikan setelah metode tersebut diterapkan. Ya, itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Mulyati. Baik, yang selanjutnya akan dilanjut oleh sahabat Ojan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojan Zahabi dari kelas statistik PAI E6 akan menjelaskan uji Chi-square. Lalu apa saja topik yang akan dibahas dalam uji Chi-square ini? Topik yang akan dibahas pada materi ini ada 4,
Yang pertama rumus Chi-square, lalu yang kedua ada syarat uji Chi-square, lalu yang ketiga jenis uji Chi-square, lalu yang terakhir ada rumus-rumus Chi-square. Langsung saja kita ke pengertian Chi-square itu apa. Rumus uji Chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi kuadrat atau nama lainnya dari Chi-square. Dan pengertiannya adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan dua variabel di mana skala dua data disebut dengan nominal. Tanda buka kurung, apabila lebih dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat rendah. Berikut akan kita bahas rumus Chi-square. Tapi sebelum masuk ke rumus uji Chi-square ini ada beberapa syarat. Uji Chi-square merupakan uji non parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana Chi-square dapat digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan actual count sebesar 0. 2. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, semisal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. 3. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan expected count kurang dari 5. Lalu yang ketiga, jenis uji square. Rumus uji square sebenarnya lebih dari satu. Apabila tabel kontingensi bentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Yates, nama dari rumus ini. Apabila tabel kontingensi 2x2 tidak memenuhi syarat, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher exact test. Bisa dilihat rumus Pearson square. Dan rumus-rumus tersebut adalah yang tertera pada gambar. Lalu cara menghitungnya. Tabel barusan kan tadi terdiri dari 6 sel, yaitu sel A, B, C, D, E, dan F. Dan untuk sebagai contoh, kita gunakan penelitian dengan judul perbedaan pekerjaan berdasarkan pendidikan. Maka kita gunakan data sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Dari data di atas, kita kelompokkan ke dalam tabel kontingensi. Karena variabel pendidikan memiliki 3 kategori dan variabel pekerjaan memiliki 2 kategori, maka tabel yang digunakan adalah tabel 3x2. Maka kita lihat hasilnya sebagai berikut. Lalu membuat rumus kenyataan Chi-square. Kita inventaritis per sel untuk mendapatkan nilai frekuensi kenyataan sebagai berikut. Langkah berikutnya kita hitung nilai frekuensi harapan per sel. Rumus menghitung frekuensi harapan adalah sebagai berikut. Sudah tertera ya semuanya hasil-hasilnya dan dimasukkan juga ke dalam tabel. Lalu yang berikutnya adalah menghitung kuadrat dari frekuensi kenyataan dikurangi frekuensi harapan per sel. Bisa dilihat ada hasilnya semua yang tertera pada tabel.
Lalu cara hitung nilai chi-square. Kuadrat dari frekuensi kenyataan dikurangi frekuensi harapan per sel, kemudian dibagi frekuensi harapan. Bisa dilihat semuanya dari sel A sampai sel F. Kemudian dari nilai di atas semua ditambahin, maka itulah nilai chi-square dihitung. Maka itulah nilai chi-square hitung. Lihat tabel di bawah ini. Maka hasil yang didapat dari nilai chi-square hitung sebesar 2,087. Chi-square hitung dan chi-square tabel. Untuk menjawab hipotesis dibandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel pada derajat kebebasan tertentu dan taraf signifikansi tertentu. Apabila chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka perbedaannya bersifat signifikan, yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Derajat kebebasan pada contoh di atas adalah 2, didapat dari rumus DF. R diambil 1 dikali C diambil 1, di mana R baris, C itu kolom, sehingga pada baris di atas ada 3 kolom dan 2 baris. Dan pada contoh di atas baris ada 3 dan kolom ada 2, sehingga DF sama dengan 2 diambil 1 dikali 3 diambil 2, hasilnya 2. Apabila taraf signifikansi yang digunakan adalah 95%, maka batas kritis pada DF2 nilai chi-square tabel sebesar 5,991. Jadi karena 5,991 itu lebih besar daripada 2,087, maka perbedaannya tidak signifikan, artinya H0 diterima atau H1 ditolak. Itulah pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.